Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sera Indonesia NIM 721141922 akan menjelaskan tentang bab 1 pengantar sistem informasi. Yang pertama ada sejarah sistem informasi. Evolusi peranti keras komputer atau Electronic Numerical Integrator and Calculator atau ENIAC merupakan sebuah mesin yang dikembangkan pada tahun 1946 oleh John Wimouch Lee dan J. Presper Edgard. Mereka adalah dua orang insinyur di University of Pennsylvania. ENIAC itu lebih dulu munculnya daripada UNIVAC 1. Jadi ENIAC kemudian UNIVAC 1. UNIVAC 1 merupakan peranti keras komputer yang pertama kali dipasarkan secara universal atau secara luas. Komputer berukuran lebih kecil. Komputer mini merupakan sistem skala kecil yang pertama yang dengan cepat diikuti oleh komputer yang lebih kecil, lagi yang disebut dengan komputer mikro atau mikro. Komputer berukuran lebih kecil ini digunakan untuk organisasi-organisasi kecil. Organisasi besar belum menggunakan karena mungkin tidak sesuai dengan kebutuhannya. Komputer mikro atau komputer mini juga disebut dengan PC atau personal komputer. Hukum Moore atau Moore's Law. Istilah hukum Moore dari Gordon Moore, salah satu pendiri dari Intel, muncul pada tahun 1960-an. Pada awalnya, hukum ini menyatakan bahwa kerapatan penyimpanan sirkuit terintegrasi dari sebuah chip silikon akan meningkatkan 2 kali lipat setiap tahunnya. Sampai sekarang kelipatannya masih naik. Selanjutnya ada pengantar arsitektur komputer. Inti dari sebuah komputer adalah prosesornya. Prosesor yang dikendalikan oleh sistem operasi seperti Windows XP mengelola alat input dan output, alat penyimpanan data, dan operasi data. Unit pemrosesan sentral mengendalikan seluruh komponen lain. RAM bertindak sebagai tempat kerja, sementara CPU semakin besar area kerja, maka akan semakin cepat CPU menyelesaikan tugas-tugasnya. Jadi RAM dengan kecepatan CPU menyelesaikan tugasnya itu berbanding lurus. Misalnya laptop A memiliki RAM 4 GB, laptop B memiliki RAM 2 GB. Nanti lebih cepat laptop A daripada laptop B. Pengantar arsitektur komunikasi. Komunikasi antar komputer yang tidak mempergunakan sistem publik biasanya akan jauh lebih cepat. Ini maaf tipe. Standar komunikasi langsung seperti ini mulai dikembangkan setelah standar sistem telepon publik setelah dikembangkan. Kini komputer dapat berkomunikasi melalui jaringan nirkabel. Setelah adanya atau munculnya sistem telepon publik, maka komputer mengembangkan lagi. Kemudian muncul arsitektur komunikasi. Misalnya nih komputer dapat berkomunikasi melalui jaringan nirkabel. Misalnya komputer kita dapat nyambung ke modem yang tersambung ke telepon kita dengan kecepatan 56.000 per detik atau 1 kbps, atau bisa nyambung ke TV kabel kita yang memiliki kecepatan 2 Mbps. Selanjutnya evolusi di bidang aplikasi komputer. Sistem informasi adalah suatu sistem virtual yang memungkinkan manajemen mengendalikan operasi sistem fisik perusahaan. Sistem fisik perusahaan terdiri atas sumber daya berwujud bahan baku, karyawan, mesin, dan uang, sedangkan sistem virtual terdiri atas sumber daya informasi yang digunakan untuk mewakili sistem fisik. Sistem terbuka adalah sistem yang berkomunikasi dengan lingkungannya. Sistem informasi ini masuk dalam sistem terbuka. Terus kemudian kalau sistem tertutup itu tidak berkomunikasi dengan lingkungannya. Jadi perbedaannya terletak pada komunikasi dengan lingkungan atau tidak. Selanjutnya, sistem evolusi ini ada yang pertama sistem pemrosesan transaksi. Sistem berbasis komputer yang pertama disebut sistem pemrosesan data elektronik. Belakangan istilah sistem informasi akuntansi mulai dikenal. Kini sistem pemrosesan transaksi merupakan istilah yang umum. Sistem ini berbagi satu ikatan yang sama di mana mereka memproses data yang mencerminkan aktivitas perusahaan. Awalnya kan komputer hanya bisa mengelola data elektronik, kemudian dikembangkan muncul sistem informasi akuntansi, kemudian muncul ada sistem pemrosesan transaksi. Awalnya kita hanya bisa mengirim surat email tanpa, terus kemudian kita bisa mencatat lewat akuntansi, lewat komputer maksudnya, kemudian bisa melakukan transaksi secara teknologi atau secara elektronik.
misalnya tuh ATM gitu ya, kita kan bisa transfer antar bank tanpa harus datang antara satu dengan yang lainnya. Terus sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sebagai suatu sistem berbasis komputer yang membuat informasi tersedia bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan serupa. SIM akan menghasilkan informasi ini melalui dua perangkat lunak, yaitu peranti lunak pembuat laporan dan model matematis. Peranti alat pembuatan laporan ini ada dua, yaitu laporan khusus, itu dibuat secara khusus apabila terjadi sesuai dengan kebutuhan. Satu lagi dibuat yang dengan bahasa pemrograman. Terus model matematis ini biasanya tentang operasi-operasi yang dapat memudahkan perusahaan. Terus sistem kantor virtual atau virtual office system. Sistem ini awalnya sederhana dan bersifat administratif. Namun kini mereka biasanya disebut dengan sistem produktivitas pribadi. Sekarang manajer menggunakan teknologi untuk melakukan pengelolaan sendiri atas sebagian tugas-tugas administrasi yang tadinya membantu manajer di tahun 1966. Teknologi tidak lagi membebani para manajer dengan tugas-tugas administrasi lagi. Jadi dengan kehadiran sistem informasi ini tidak membebani lagi atau mengurangi beban para manajer. Jadi manajer tidak perlu melakukan tugas administratif lagi. Terus sistem pendukung pengambilan keputusan dituliskan oleh G. Anthony Jory dan Michael Scott Morton. Keduanya Profesor Mead. Mereka yakin bahwa suatu sistem seharusnya dibuat untuk pemecahan masalah. Contohnya, ada sistem yang digunakan untuk memecahkan masalah itu, misalnya contoh ada program untuk mengetahui berapa harga yang sesuai untuk memperoleh laba. Sistem perencanaan sumber daya perusahaan adalah sistem komputer yang memungkinkan manajer seluruh sumber daya perusahaan dalam basis keseluruhan organisasi. Peranti lunak ERP perusahaan bahwa sistem informasi digantikan tidak akan mengalami kesalahan disebabkan oleh perubahan tanggal dari tahun 1999 ke tahun 2000. Penggunaan sistem informasi itu adalah para karyawan administrasi di bidang akuntansi, tetapi selain itu ada manajer. Sistem informasi juga menyediakan informasi bagi para manajer. Manajer sebagai pengguna sistem informasi, karena manajer itu individu, maka kebutuhan yang dibutuhkan para manajer itu berbeda-beda setiap manajer. Seperti ada tingkatan-tingkatan manajemen, yaitu puncak, menengah, dan rendah. Jadi setiap manajemen itu berbeda-beda penggunaannya sesuai dengan tingkatannya. Kebutuhan informasi yang dibutuhkan itu berbeda-beda sesuai dengan tingkatannya. Peranan informasi dalam pemecahan masalah manajemen. Nah, sudah saya sampaikan tadi, suatu aktivitas itu yang terpenting adalah menemukan solusi dari suatu masalah atau pemecahan masalah itu yang paling penting. Ini ada tahapan-tahapan pemecahan masalah, ada aktivitas intelijen, aktivitas perancangan, aktivitas pemilihan, aktivitas peninjauan. Aktivitas intelijen itu yang pertama kita melihat apa sih lingkungan yang mana sih yang membutuhkan solusi. Terus yang kedua ada aktivitas perancangan, itu kita tuh menganalisis, mengembangkan, dan membuat rancangan tindakan yang perlu dilakukan. Terus pemilahan itu memilih tindakan yang sesuai dengan masalah yang ada. Terus aktivitas peninjauan, meninjau kembali apakah tindakan itu sudah sesuai. Maksudnya ini melihat peninjauan itu melihat masalah yang sudah terjadi pada waktu lampau. Tuh, terus ada masa depan teknologi informasi. Masa depan teknologi informasi akan didorong oleh biaya rendah dan meningkatnya kekuatan komputer komunikasi. Kekuatan ini dalam ucapan perusahaan kapasitas penyimpanan dan keragaman alat-alat input dan output. Nah, komputer ini yang kita miliki, komputer di handphone kita itu udah memiliki kegunaan sesuai dengan komputer, tapi tidak semua. Misalnya kita bisa browsing lewat HP, lewat telepon, mengirim email lewat telepon, dan mengambil foto bisa lewat telepon, bukan lewat komputer. Nah, ini kan telepon genggam kini memiliki browser, email, dan kemampuan foto serta fitur-fitur penyuntingan Canstein setelah mengembangkan sebuah keyboard yang dibuat oleh cahaya. Terus sekian, terima kasih. Mohon maaf ya apabila videonya ini buram. Terima kasih.